Perkenalkan, nama saya Agus Muharram, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, sekolah asal SLB Negeri Purwakarta, Jawa Barat. Sekolah menurut saya merupakan rumah produksi penghasil kader generasi penerus bangsa, yang mana di dalam sekolah kita selaku guru harus bisa menuntun para murid untuk memenuhi kodratnya. Terlebih kita sebagai guru harus mendukung segala bentuk potensi yang dimiliki oleh murid sehingga murid tersebut mampu mencapai kodratnya. Selain itu juga kita sebagai murid dalam rangka mendukung potensi murid-murid kita harus menciptakan budaya positif, yang mana dalam budaya positif tersebut tentunya akan lebih meningkatkan semangat juang, semangat belajar para murid-murid kita. Untuk itu budaya positif harus diciptakan di sekolah kita, begitu juga nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar menciptakan budaya positif dan nilai kebajikan yang seharusnya ada di lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan hadir mendampingi dalam rangka ini proses kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan sebetulnya saya juga merasa kerepotan ini dengan situasi di SLB yang kemudian program guru penggerak yang ini kebanyakannya materi-materi dari umum. Namun saya mencoba menyesuaikan dan berkoordinasi dengan guru pendamping, pengajar praktik dan juga fasilitator. Walaupun memang beberapa momen bahwa SLB ini menjadi primadona di kegiatan program guru penggerak. Namun juga ada beberapa momen atau materi yang dirasa sangat kesulitan. Gitu. Salah satunya kaitan dengan materi yang mungkin ada atau hari ini akan disampaikan. Mohon izin untuk share screen. Udah tampil Bapak Ibu? Ada. Alhamdulillah. Nah, ini dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif ini masih di modul 1.4.
Nah, budaya positif di sekolah. Karena memang ini program pendidikan, jadi budaya positifnya kita laksanakan di sekolah. Jadi ini ada apa? Pernyataan pemantik lah ya. Pernyataan pemantik atau kata-kata mutiara. Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun ke depan. Kecuali dua hal. Yang pertama orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. Ini kalimat pemantik. Nah, yang saya rasakan hari ini mungkin apa dampaknya tidak akan hari ini juga, atau yang saya lakukan hari ini juga mungkin efeknya dampaknya tidak akan hari ini. Namun saya mencoba apa menyesuaikan dengan berbagai keadaan, situasi di program atau di kegiatan program guru penggerak, kemudian situasi dan kondisi tempat kerja baru saat ini mungkin ya, yang memang apa berbeda sebelumnya. Termasuk juga proses administrasi yang sebelumnya saya mendaftar di apa guru penggerak ini di SLB Bina Insani, kemudian setelah lolos pindah ke SLB Negeri Purwakarta. Ini proses administrasinya juga lama gitu penyesuaian. Nah, sama halnya mungkin saat ini yang dilakukan apa ada penyesuaian-penyesuaian yang memang secara bertahap seperti itu. Namun ada ya tadi disampaikan ada kegembiraan uh, bahwa program guru penggerak ini ternyata menjadi sebuah program dinas yang mana mungkin nanti saya tidak sendiri, banyak teman minimal dari proses atau dari apa namanya materi-materi yang dilaksanakan di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian ada 3 hal yang mempengaruhi tindakan seseorang. Ini menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu takut hukuman atau mendapat sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua ini seorang melakukan tindakan ini ingin penghargaan atau mendapat sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga adanya keinginan untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, hal ini tentunya juga menjadi dasar kita semua dalam melakukan tindakan-tindakan. Tinggal pilih saja mana yang menjadi dari ketiga poin ini yang menjadi pilihan Ibu Bapak semua. Sehingga tentunya outputnya yaitu kegiatan-kegiatan positif walaupun memang tindakan ini didasari dari ketiga poin ini. Yang berkaitan dengan takut hukuman atau mendapat sesuatu yang menyakitkan, mungkin ini kaitannya dengan peraturan tata tertib. Selain itu juga melakukan karena ada tata tertib tadi ingin mendapat penghargaan, bisa saja melakukan tindakan tersebut. Kemudian adanya keinginan untuk menjadi diri sendiri ini atas dasar kesadaran, gitu ya. Tuh. Selanjutnya, nah dari tindakan-tindakan tersebut ada kemudian nantinya membentuk sebuah disiplin. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin? Tentunya bermacam-macam ya, bermacam-macam pemahaman, bermacam-macam eh, apa argumentasi kaitan dengan disiplin. Yang jelas pasti satu pemahaman yaitu kaitan dengan disiplin ini melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan, mungkin barangkali itu ya kita sepakat itu. Nah, menurut pengertiannya disiplin ini adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana
menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini barangkali pengertiannya. Mudah-mudahan ada satu sepemahaman kaitan dengan disiplin. Kemudian bagaimana cara membuat murid disiplin? Ini dikaitan dengan sekolah, ya, kegiatan di sekolah. Ada dengan cara keras, ada yang cara lemah lembut, ada dengan cara-cara lain untuk supaya murid-murid kita ini disiplin atau menuruti eh, perintah kita sebagai guru atau menuruti tata tertib yang sudah diberlakukan. Tentunya di sini ada untuk menerapkan nilai-nilai yang harus dimiliki atau nilai kebajikan, ya. Kaitan dengan kegiatan disiplin positif itu yang ujungnya atau yang akhirnya menjadi sebuah nilai kebajikan. Nah, secara tindakan dan yang dilakukan tentunya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kaitannya dengan apa? Mendapat perhatian, kemudian ya ingin diperhatikan atau cari perhatian dan lain-lain lah gitu ya kaitannya. Biasanya itu. Kemudian penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Ini seseorang yang apa, memiliki kebutuhan penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan ini selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan pencapaian atau selalu melaksanakan tugas, gitu ya. Tugas sebaik mungkin sehingga tercapai sesuatu dan apa yang diinginkan itu dikuasai seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian akan pilihan. Ya, jadi setiap individu atau setiap manusia berdasarkan kebutuhannya ini eh, mendapat kesempatan untuk memilih, memilih, dipilih, gitu ya. Jadi bebas, tidak ditetapkan atau kalau dalam istilah perjodohan mana zaman Siti Nurbaya gitu ya, jodoh-jodohkan. Kalau sekarang kan ingin memilih sendiri, itu seperti itu. Ini yaitu kebutuhan manusia dari segi kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini adalah kesenangan. Kesenangan ini melakukan hal yang disukai, ya, apa saja ketika senang melakukan misalkan apa eh, sekarang di medsos ini ada apa TikTok ya, video-video mengupload video misalkan sambil joget-joget goyang-goyang gitu. Ini sedang yang bersangkutan ini sedang apa memenuhi kebutuhan dari poin kesenangan gitu. Ini 5 dasar kebutuhan manusia ini tentunya tidak yang dirasakan tidak semua setiap hari gitu ya. Ada eh, apa? Ada beberapa atau ada hanya beberapa yang pada hari itu ingin dirasakan gitu, yang diinginkan. Misalkan gabut ya, yang bebas gitu, seperti itu ya. Nah, ini biasanya cari-cari cara supaya apa mencari kesempatan supaya misalkan bisa bebas atau ada kesenangan apa ingin senang nih sedang sedih terpuruk bisa saja gitu nyari-nyari sesuatu kegiatan yang bisa menyenangkan itu. Kemudian di sini ayo kita analisis ini
kita apa? Kita ajak analisis Ibu Bapak semua. Di antaranya ini ada kasus, ya ada kasus Doni sering meminta bekal makan siang temannya yang temannya dengan paksa, padahal orang tuanya memberi bekal makanan. Ya. Nah, sikap Doni ini mencerminkan kebutuhan mana gitu ya? Apakah kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, atau kebutuhan cinta dan kasih sayang? Nih, nah, analisisnya dari sini. Itu dari kalimatnya. Kemudian di sini ada seluruh anak berkumpul di lapangan untuk kegiatan literasi. Repi bersembunyi di kelasnya sambil makan nasi kuning. Nah, ini Repi ini eh, sedang membutuhkan atau sedang berada di kebutuhan yang mana ini? Apakah kebebasan, apakah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, atau kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini diantara tadi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian yang ini karena selalu mendapat prestasi di kelas, sehingga dia merasa siswa yang paling hebat di antara temannya. Nah, ini juga mencerminkan eh, kebutuhan apa gitu kan dari diri Herna ini. Kemudian selanjutnya Rival menarik celana Ripian di lapangan dan tertawa terbahak-bahak, membuat Ripian merasa malu. Nah ini juga naon jahil menurutnya itu si Rival dari jahil atau ya iseng atau apa. Nah dari kejahilan yang dilakukan Rival ini, si Rival ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa gitu, sehingga dia bisa berbuat seperti itu, kemudian bisa tertawa terbahak-bahak melihat si Ripian. Nah, kemudian Fardan selalu mengeluarkan celetukan-celetukan aneh di kelas supaya diperhatikan teman-temannya. Nah, ini juga si Fardan ini melakukan seperti itu supaya terpenuhi kebutuhannya apa gitu. Eh, Nah, dari sini mungkin Ibu Bapak sudah bisa menentukan dari 5 kasus, kemudian dikaitkan dengan 5 dasar kebutuhan yang eh, yang tadi disampaikan, 5 dasar kebutuhan manusia. Tuh. Kemudian, nah, selain daripada itu, tuh, ada posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru tentunya memiliki posisi kontrol ketika eh, dalam hal menerapkan budaya disiplin atau disiplin positif yang ada misalkan di kelas, ya, lingkup kecil di kelas atau lingkup besarnya di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita sedang di kelas, ya mungkin posisi kontrol kita sebagai guru dalam rangka menerapkan budaya disiplin itu seperti apa terhadap murid-murid kita. Nah, 5 posisi kontrol guru ini ada 5, ya 5. Yang pertama ini sebagai penghukum. Penghukum ini adalah posisi guru yang langsung memberi hukuman tanpa mempertimbangkan alasan. Biasanya dengan suara keras, misalkan dengan cara membentak. Ada murid kita yang melakukan kesalahan, kemudian langsung kita bentak, ya, kita bentak. Eh, Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Ya, biasanya guru suaranya pelan, namun membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman dan rendah diri, gitu ya. Jadi sepupu gue gitu ya, si murid deh. Kemudian ada posisi guru sebagai teman, bagi kontrolnya, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melakukan pendekatan secara persuasi untuk misalkan menggali informasi, kemudian
eh, meredamkan, misalkan meredamkan amarah murid yang sedang marah, atau memecahkan masalah gitu kan, seperti itu. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau, mengontrol dengan memantau dan berpatokan pada konsekuensi dari kesalahan. Gitu. Kemudian posisinya ada sebagai manajer, yaitu mempersilahkan dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, ini adalah kelima posisi kontrol ini eh, dimiliki oleh masing-masing guru dalam berbagai situasi dan permasalahan yang ada. Gitu. Kadang-kadang kita bertindak sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Nah, tentunya kelima posisi kontrol ini diharapkan ini bisa dimiliki oleh setiap guru, sehingga eh, bisa membawa dan menyampaikan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kelas, lingkungan sekolah, kemudian tentunya bisa memecahkan sebuah masalah yang terjadi di murid-murid kita, seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu contohnya, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, di antara ini sudah jam berapa ini? Gitu kan, dengan nada bertanya tapi keras. Ibu lihat kamu kesiangan terus. Sikat kamar mandi sekarang, langsung eksekusi gitu ya, seperti itu. Ini sebagai penghukum. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nih, biasanya kan seperti itu ya hasilnya. Kemudian membuat rasa bersalah ini biasanya tadi pendekatan atau apa secara lemah lembut. Aduh, kamu lagi gitu ya. Capek deh. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Berarti ini next ini posisi sebagai teman. Mungkin bisa dibaca-baca aja ya, Ibu Bapak. Oke. Nah, ini yang pemantau ya, pemantau. Pemantau ini contohnya gini, kamu ingat Bapak bilang tugasnya dikumpulkan hari apa? Ya, jadi eh, bertanya untuk supaya anak ini mengingat kesalahannya. Itu. Artinya kamu telat ya, kamu tidak tahu apa konsekuensi yang kamu dapat karena keterlambatan mengumpulkan tugas ini. Nah, dari sifat pemantau ini biasanya menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak mungkin menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tapi konsekuensi yang diberikan itu satu pihak berasal dari guru. Ini sebagai pemantau. Kemudian ini sebagai manajer guru. Apakah sikap kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini? Nah, dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Sehingga murid akan berlatih menganalisis penyelesaian masalah dan menjadi pribadi yang mandiri. Nah, tentunya lima posisi kontrol ini kira-kira Ibu Bapak semua berada di posisi mana? Atau yang mungkin berbeda-beda setiap harinya ya dalam hal menangani murid-murid kita. Namun lebih seringnya di posisi mana sih? Seperti itu. Tinggal diingat-ingat saja gitu ya, seperti itu. Nah, kelima posisi kontrol tersebut ya tentunya untuk menanamkan atau menciptakan budaya disiplin positif. Selain itu juga lima posisi kontrol tersebut yaitu untuk menyelesaikan sebuah
restitusi. Nah, restitusi ini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dalam rangka apa? Dalam rangka pemecahan masalah, gitu ya. Seperti itu. Nah, restitusi ini merupakan upaya penerapan disiplin yang berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Posisi guru dalam kegiatan restitusi adalah sebagai manajer. Nah, biasanya di dalam apa? Dalam proses restitusi, guru ini bertindak sebagai manajer biasanya. Namun ada juga pada posisi-posisi atau kasus-kasus lain, posisi guru ini ada di dalam apa? Ada di posisi lain selain manajer dalam proses restitusi. Nah, restitusi ini ada tiga apa yang kita kenal dengan sebutan segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah baca atau yang pernah mempelajari kaitan dengan restitusi. Ini ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Nah, salah satu contoh kalimat dari menstabilkan identitas ini seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu atau Ibu ya atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu gitu ya. Ini menstabilkan identitas. Jadi kalau dalam apa bahasa Sunda malapah gedang gitu ya. Lemah lembut, tidak langsung digas gitu. Hei, mana? Gitu ya, tidak langsung seperti itu. Tapi ada apa bahasa-bahasa yang lembut sehingga anak ini menjadi tadi oh ini orang teh salah gitu. Saya ini salah. Akhirnya kebuka sendiri apa kesalahannya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk supaya memperbaiki kesalahannya gitu kan. Dari sini menstabilkan identitas. Jadi mengakui gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Pada tahapan ini kita menggali itu. Jadi kita gali kenapa si anak ini melakukan gitu ya, melakukan seperti itu, melakukan tindakan yang salah. Kami apa? Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu ngerasa senang ya kalau teman-teman tertawa, atau untuk kamu pulpen itu berharga sekali ya sampai kamu marah begini, atau ada lagi kamu lebih percaya diri ya kalau pakai make up ke sekolah. Ini ketika kesalahan, atau kamu lebih percaya diri ya pakai sepatu misalkan warna putih karena tata tertibnya pakai warna hitam misalkan gitu. Atau pakai pakaian apa ke sekolah, atau misalkan yang dilarang di sekolah, atau saya tata tertibnya misalkan tidak membawa kendaraan. Nah, tinggal bisa gitu kan di sini diganti. Kamu lebih percaya diri ya kalau pakai motor ke sekolah gitu. Seperti itu. Ini lain-lain ya. Ini divalidasi tindakannya, kemudian eh, anak tersebut merasa oh iya saya salah. Kemudian muncul alasan-alasan ya, alasan-alasan argumen-argumennya untuk menyampaikan kesalahannya. Nah, kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, seperti misalkan contohnya, menurut kamu itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Atau sesuai nggak dengan tata tertib sekolah kita? Atau sesuai nggak dengan misalkan norma-norma yang berlaku seperti itu? Kemudian menurut kamu apakah yang kamu lakukan ini sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kita percaya gitu ya? Kemudian kamu kan mau jadi dokter atau mau jadi apa cita-cita? Menurut kamu
kalau kamu misalkan melakukan itu sesuai nggak dengan mimpimu, seperti itu ya. Itu menanyakan keyakinan. Jadi kan ada, oh ternyata enggak Bu yang saya lakukan, atau Pak yang saya lakukan ternyata tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan. Nah, kemudian baru dari sini kita tanyakan terus seharusnya apa gitu. Oh seharusnya begini, akhirnya kesalahan yang dilakukan oleh anak ini tidak kita eksekusi jas kesalahannya kemudian kita hukum, melainkan anak tersebut apa mengakui apa kesalahannya, kemudian eh, akhirnya bisa memberikan solusi-solusi atas apa yang apa kesalahan yang diperbuatnya gitu oleh si anak itu tersebut sendiri. Nah, namun di sini ada catatan penting Ibu Bapak. Agar penerapan restitusi optimal, murid harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang ia percaya. Artinya mungkin sudah lebih paham gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak gitu. Kemudian tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan restitusi gitu ya. Di sini contohnya yang tidak bisa ini permasalahan yang terkait pada kriminal mematikan. Nah, ini tidak usah direstitusi, ini mah langsung berhubungan dengan hukum gitu ya. Kalau membunuh misalkan atau ya kriminal lah, yang sifatnya kriminal, membunuh, membacok misalkan, atau apa namanya, pokoknya membuat orang terluka sehingga akhirnya melanggar hukum yang ada gitu. Ini siapa ini? Andra. Ini? Agus. Senang nggak belajar sama Pak Agus? Senang sama Pak Agus belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Sampurasun. Yang saya hormati segenap keluarga besar pengurus RT 02 07 Kelurahan Cisere. Yang saya hormati para sesepuh di lingkungan RT 02 RW 07 Kelurahan Cisere. Saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat muda di lingkungan RT 02 RW 07 Kelurahan Cisere. Dan para hadirin peserta dan panitia peringatan HUT RI ke-7 02 RW 07. Sebelum memulai amanat ini, ya, mengucapkan syukur pada Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul
dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hadirin yang kami hormati, tepat di hari ini, seluruh pelosok negeri merayakan dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tanpa disadari di negeri ini perubahan dan perkembangan. Pada momen yang berbahagia ini, mari kita kenang kembali jasa para pahlawan yang berhasil mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan dapat berkumpul di tempat ini. Pahamilah, keberhasilan mereka tidaklah mudah. Mereka berdarah untuk Indonesia merdeka. Kesungguhan, kekompakan, kebersamaan, kepedulian, keyakinan, kedisiplinan, dan lain-lain adalah nilai positif yang mereka contohkan dan tentunya harus kita budayakan saat ini untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukanlah kebebasan dan hiburan semata. Lebih kepada kita memaknai bagaimana caranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Untuk itu, marilah kita tanamkan kepada diri kita dan generasi penerus kita nilai-nilai kebajikan sebagai pengisi kemerdekaan. Selain itu, mari kita jadikan HUT RI ini sebagai momentum untuk revolusi kehidupan yang lebih baik. Kita sebagai rakyat bangsa Indonesia harus senantiasa melakukan kontribusi untuk negara Indonesia, terlebih kepada lingkungan RT 02 RW 07 yang kita cintai ini. Akhirnya, atas nama pribadi dan seluruh warga masyarakat RT 02 RW 07 Kelurahan Cisere mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Semoga kita semua lebih mencintai lingkungan ini. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Umbara. Saya guru di SNMPTN Purwakarta. Berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh Pak Agus Muharam tentang budaya positif, materinya sudah sangat bagus. Saya juga semakin termotivasi untuk bisa melakukannya di lingkungan saya, terutama di lingkungan kelas khususnya. Semoga bisa dijalankan dengan baik. Pesan untuk Pak Agus, semoga Pak Agus semakin sukses dan semua cita-citanya bisa terwujudkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Rusiana. Selama mengikuti kegiatan JOM tentang budaya baik yang dirasakan oleh Bapak Agus Muharam, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang bisa saya dapatkan, apalagi persoalan-persoalan mengenai solusi bagaimana menghadapi kendala-kendala di lapangan. Dengan demikian, untuk ke depan acara seperti ini lebih diperbanyak agar kita memiliki berbagai
solusi-solusi yang bisa memberikan perkembangan, pencerahan, dan demi kebaikan pendidikan, khususnya pendidikan di lingkungan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.